Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ismawati Kusumaningrum, Intan Kusumawati, Abdullah Koiri Rozik, Rizka Nurul Rahmadiani, Muflihatul Ummah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Massa. Yang pertama, pengertian komunikasi massa akan dibacakan oleh Mbak Intan. Komunikasi massa ialah komunikasi yang dilakukan melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang sangat luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada khalayak umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Itu menurut kutipan dari Effendi tahun 2007. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang mendefinisikan dan memproduksi pesan dan menyebarkan serta meluaskan melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut kepada pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa kali ini. Komunikasi massa merupakan komunikasi dengan menggunakan media massa yang pendengarnya itu heterogen, luas, dan konferensif. Isi pesannya pun bersifat umum dan ada gatekeeper atau penyaring pesan, pengontrol atau penyaring pesan. Menurut Wiener, komunikasi massa merupakan salah satu jenis komunikasi yang bercirikan informasi yang disampaikan kepada banyak orang melalui media-media massa saat ini. Komunikasi massa itu mempunyai tujuan khusus yang berbeda dengan komunikasi lainnya. Tujuan khusus di bidang internet, tujuan di hubungan media, dan lain sebagainya. Media massa merupakan sarana utama dalam sistem komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi dan mengaitkannya dengan operasional media massa. Unsur-unsur yang dimaksud dalam media massa kali ini adalah sumber, khalayak pesan, proses, dan konteks. Untuk menyusun dan memproduksinya, pesan dalam komunikasi massa membutuhkan biaya yang sangat besar karena bekerja dalam institusi yang besar dan rumit serta melibatkan banyak orang. Jadi itu pengertian dari komunikasi massa. Selanjutnya, bab 2 adalah faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi reaksi akan dibacakan oleh Mbak Risma. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi massa, yaitu yang pertama adalah perbedaan gender. Perbedaan gender menjadi faktor karena pada hakikatnya perempuan lebih konsumtif menggunakan komunikasi massa untuk kebutuhan akan dirinya. Yang kedua yaitu usia. Usia itu menjadi faktor karena tingkat muda atau tuanya seorang itu tergantung yang membaca pesan tersebut. Yang ketiga, keyakinan individual. Keyakinan individual yaitu apa yang diyakini oleh seorang individu dalam komunikasi massa tersebut. Yang keempat, ada kelompok sosial, yaitu kelompok pada kelompok apa individu tersebut berada, di mana individu tersebut berada. Yang kelima, ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu atau hal-hal yang diinginkan oleh individu tersebut. Yang keenam, ada kecenderungan terhadap konflik. Kecenderungan terhadap konflik ini terjadi menjadi faktor karena bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan apa yang dimiliki. Yang ketujuh, ada
rasionalitas. Rasionalitas yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika atau pesan. Yang ke-8, ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu sejauh apa individu tersebut memahami apa yang sedang dibicarakan. Faktor itu menjadi penentu sebuah khalayak di mana dapat mempengaruhi dalam media-media massa tersebut dan mempengaruhi reaksi khalayak sehingga terjadi banyak argumentasi dalam semasa individu. Yang ketiga, efek komunikasi massa akan dibacakan oleh Mbak Uma. Yang ketiga adalah efek komunikasi massa. Dampak komunikasi massa menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari para penggiat komunikasi massa. Dampak adalah apakah koresponden berdampak pada koresponden yang disebabkan oleh pesan atau konten komunikasi yang dilakukan oleh media massa dalam skala besar. Menurut Donald K. Robert, konsep efek komunikasi massa adalah perubahan perilaku manusia setelah terpapar informasi media massa. Karena fokus perhatian, maka pengaruhnya harus terkait dengan informasi yang disampaikan oleh media massa kepada komunikator. Menurut Stephen M. Covey, beberapa metode dapat digunakan untuk menguji pengaruh media massa. Sudut pandang pertama adalah melihat jenis-jenis perubahan yang terjadi ketika orang menerima informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku atau dengan kata lain perubahan kognitif, efektif, dan perilaku. Efek komunikasi massa merupakan hasil dari konsumsi pesan-pesan media. Menurut Stephen H. Covey menyebutkan 5 efek dari media sosial. Yang pertama, efek komunikasi. Yang kedua, efek sosial. Yang ketiga, efek pada penjadwalan kegiatan. Yang keempat, efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Dan yang kelima, efek pada perasaan orang terhadap media. Selanjutnya yang keempat, teori motivasi dan uses and gratification akan dibacakan oleh Mbak Isma. Selanjutnya, saya akan membacakan teori motivasi dan uses and gratification. Uses and gratification teori adalah teori komunikasi yang fokus penelitiannya adalah pada audiens sebagai penentu pilihan pesan dan media. Media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Individu dapat menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya, atau dapat memilih cara lain tanpa menggunakan media tersebut. Teori tersebut percaya bahwa pengguna media memainkan peran aktif dalam aspek-aspek berikut. Pilih dan menggunakan media. Pengguna media mencari sumber daya media terbaik untuk mencapai tujuan mereka kebutuhannya. Ada 5 asumsi yang menjadi inti gagasan teori penggunaan dan kepuasan, yaitu 1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 2. Inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan akan kepuasan terhadap pilihan media tertentu bergantung pada anggota khalayak. 3. Media berkompetisi dengan sumber kebutuhan lain. 4. Orang memiliki kesadaran diri yang cukup akan penggunaan media mereka, minat, motif, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat pada penelitian berkompetisi dengan sumber kebutuhan lain. 5. Keputusan pada nilai mengenai bagaimana khalayak menghubungkan kebutuhannya dengan media atau isi tertentu seharusnya ditunda. Dan yang terakhir, penelitian terkait komunikasi massa akan dibacakan oleh Mas Abdullah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media massa dan internet dipergunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi dan promosi oleh pengelola industri kecil dan menengah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu survei dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil pengelola industri kecil menggunakan media massa dan internet.
Media yang paling sering digunakan oleh pengelola industri kecil dan menengah adalah email. Informasi yang paling dominan disampaikan di media massa dan internet adalah informasi mengenai produk. Sebagian kecil pengelola sentra industri kecil dan menengah di Kota Bandung menggunakan media massa, khususnya surat kabar, majalah, radio, dan internet. Mereka pun menggunakan internet untuk menyebarkan informasi dan promosi, yaitu email, forum, website, dan Facebook. Tidak satupun pengelola industri kecil dan menengah menggunakan Twitter untuk penyebaran informasi dan promosi. Kecilnya penggunaan media massa dan internet disebabkan sebagian besar tidak memiliki dana khusus untuk melakukan promosi. Pengolahannya yang masih dilakukan secara tradisional dan pernah diliput media, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan promosi lagi, tinggal menunggu konsumen untuk datang. Intensitas penggunaan media oleh pengelola industri kecil dan menengah beragam, bergantung jenis medianya. Menjadi media terutama email dan Facebook yang sebagian besar penggunaan mengupdate informasi setiap hari. Email merupakan media yang paling banyak digunakan oleh pengelola industri kecil dan menengah di Kota Bandung, terutama sentra industri sablon kaos suci yang lebih banyak digunakan oleh anak muda. Terutama di sentra industri sablon kaos suci yang lebih banyak dikelola oleh anak muda. Informasi yang disampaikan melalui. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.